Tegak beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, puji Tuhan baik semuanya. Kita akan masuk di kelas kita sebelum dalam pembelajaran ini bersama-sama dan juga nanti sebelum di absen. Kita akan membawa dalam doa dulu ya. Nanti kita dengan kesulitan hati, Oki bisa bantu kita. Siap ya? Baik, silakan. Hati-hati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Dimana Terima kasih, Oki, silakan duduk semuanya. Ya, sebelum pembelajaran dipastikan semuanya hadir ya hari ini. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, Nicholas Alonso, Glenn, Oki Aritonan, Michael, Camilla, dan juga Lydia Sapula di dalam pembelajaran kita pagi menjelang siang ini. Baik kelas, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, pastikan semuanya kita akan dibantu oleh PowerPoint yang ada di depan. Kita sama-sama sambil saksikan ya. Jadi PowerPoint yang sudah disiapkan, ya, bisa sama-sama kita lihat. Kita akan lihat konsep pembelajaran kita bersama. Pembelajaran yang kemarin adalah pembelajaran tentang multikulturalisme. Nah, hari ini kita masuk di tahap berikutnya dari multikulturalisme itu sendiri. Oke, sambil lihat. Ini baik. Semuanya ada di sana dan ini adalah semester kita, semester ganjil di hampir penghujung karena kita minggu depan atau sudah bulan depan sudah masuk di semester genap sebelum liburan. Nah, ini ketentuan-ketentuan kita ya, program pembelajaran kita, jangan lupa sampai dengan semester ini kita selesaikan buku dan sebagainya, referensi yang ada di sana, tolong diperhatikan. Dan kemudian berikutnya lagi pertemuan kita bersyukur tatap muka, artinya tidak daring lagi atau dalam jaringan. Dan yang kita pelajari sesuai dengan kompetensi inti yang ada. Dan kompetensi inti ini masih berhubungan dengan sebelum-sebelumnya. Ada berapa poin, Mas? Ada 4 poin ya, menerima dan menjalankan, menunjukkan perilaku, memahami pengetahuan. 3.2 penekanan kita di mana nih? Menganalisis nilai-nilai multikulturalisme dalam hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Ini pengetahuan kita. Kemudian untuk membuat proyek yang berkaitan dengan multikultur, ini keterampilan. Tapi jangan mengesampingkan ada 2 poin di atas. 1.2 bacanya apa nih? Mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur. Kita diajar untuk mensyukuri karena kita hidupnya multikultur dengan ras agama yang berbeda. Benar ya? Oke, Aritonan sendiri dari suku Batak. Ya, terus kemudian Michael dari China. Ya, mungkin walaupun Chinese mungkin bukan dari Bangka Belitung atau di luar Bangka Belitung, kita bisa menghubungi ya. Nicholas Alonso dari mana? Palembang ya? Atau Bangka juga ya? Oke. Ya, kan ada beberapa dari teman-teman kamu yang sukunya berbeda, artinya walaupun etnis Tionghoa, tapi saya besarnya di luar dari Pulau Bangka Belitung, Pak. Oke, ya. Terus yang kedua, Mas, di 2.2 ini bahasanya apa? Mengembangkan sikap dan perilaku yang menghargai dan menerima multikultur. Jadi kita secara sosial untuk bisa menerima perbedaan dari makna dari multikultur. Ini materi kita. Nah, kemudian di sana kita akan lihat indikator-indikator yang ada ya. Perhatikan, ini 32.1, ini 32.2, ini 32.3, 33.3 ya. Ini berhubungan dengan indikator-indikator yang disampaikan. Pertama, menjelaskan kaitan antara hidup bersama dengan orang yang berbeda iman dengan multikulturalisme. Kemudian menjelaskan beberapa sikap dalam kaitannya hubungan antara agama. 3 menjelaskan 3 sikap yang tampak dalam hubungan antara agama menurut teolog dan sosiolog. Jadi orang yang punya bidang tertentu teologi dan sosiologi ya. Kemudian membuat karya yang menunjukkan pemahaman mengenai kebersamaan, merancang proyek dan menyusun doa. Ini adalah konsep-konsep yang muncul dari apa? Sama-sama kita lihat indikator capaian kompetensi ATBK. Nah, kelas setelah itu kita akan melihat tujuan pembelajaran. Ada berapa poin? 4. Kenapa kita mau mengajar ini? Diharapkan peserta didik dapat memahami kaitan antara hidup bersama dengan orang yang berbeda iman, multikulturalisme. Kemudian berperilaku membangun kebersamaan dengan orang yang berbeda iman, mengkondisikan kegiatan bersama remaja yang berbeda iman. Peserta didik melaksanakan program bersama. Saya tanya, kelas kamu sudah melakukan itu belum? Sudah.
atau belum? Sudah dong, ya. Di kelas kita kan etisnya banyak seperti ini. Maka mudah sekali. Sebelum masuk ke lebih lanjut ke sana, kita akan melihat tentang nilai-nilai multikultur. Ada satu pengkalimatan. Glenn boleh bacakan nggak, Glenn? Bab ini merupakan rangkaian pembahasan dari pelajaran sebelumnya yang membahas mengenai multikulturalisme yang memunculkan konsep keterbukaan. ya, konsep keterbukaan. Apa arti multikulturalisme? Sederhananya. Menurut saya multikulturalisme itu menghargai perbedaan, mulai dari perbedaan agama, perbedaan ras, mengenai perbedaan sosial, ekonomi. Itu arti multikulturalisme. Mereka mengatakan multikulturalisme artinya apa? Multikulturalisme itu istilah yang menjelaskan kehidupan warga di dunia, baik mengenai nilai-nilai sosial budaya, politik yang masing-masing. Jadi itu ada apa, kelas interaksi yang terjadi ya dalam masyarakat ya, penekanan kita di multikulturalisme. Nah, terima kasih untuk dua jawabannya. Kemudian di bawah ini ada keterbukaan itu penting di masa kini dan manusia dapat hidup tidak dapat sendiri, hidup sendiri, ini kita sama-sama pahami. Maka di sekitar kita ada teman, sahabat dan saudara-saudara. Betul tidak? Yang perlu kita hargai mereka bagian dari multikulturalisme ya. Next class, oleh karena itu pada pembahasan ini kamu akan belajar mengenai hidup bersama dengan orang yang berbeda iman sebagai dari sikap nilai multikulturalisme. Ingat ya, dalam nilai multikulturalisme ada juga yang namanya ras, ada juga namanya apa? Gender ya. Nah, terus kemudian ada namanya etnis. Jadi dia ada apa? Gender itu lebih ke sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial budaya. Iya. Jadi kalau ras itu berdasarkan apa? Bentuk tubuh. Benar ya? Kulit, rambut itu ras. Pandangan mata kita, sipit, terang dan sebagainya itu ras. Tapi kalau gender berbicara apa? Sifat kita, karakter kita, Anda laki-laki atau Anda perempuan. Jadi pembedanya sangat keras sekali ya. Tapi ingat loh, ini ada dalam masyarakat bukan? Ini yang kita temui ya. Mau tidak mau kita harus bisa menerima perbedaan. Nah, maka di sini saya katakan kita akan belajar dari sikap nilai-nilai multikulturalisme. Next class, di sini ya, ini potret kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan suku, budaya, adat, ras dan gender. Bahkan di sini poin ketiga apa nih? Berbeda agama. Agama di Indonesia ada berapa? Ada 5. Kanila bisa sebutkan kan? Agama tertinggi? Iya, duduk aja nggak apa-apa. Agama ada agama Islam, Agama Islam, terus Kristen, Katolik, Buddha, sama iya. Ya, benar. Dari 6 agama ini ya, ini dikatakan populasi terbanyak, terbesarnya. Tadi berarti agama Islam ya. Kita menghargai teman-teman kita sendiri Kristen, terus kemudian Katolik. Yang ketiga siapa tadi? Hindu ya, Hindu masyarakat Bali biasanya jadi demikian. Terus masyarakat Buddha, ya Buddha, kemudian Konghucu. Jadi agama yang terakhir di agama pemerintah. Nah, ini semua terakomodir di sini kelas. Berbeda iman, berbeda keyakinan. Tadi sebutkan berbeda rasnya ya. Ini terus kemudian berbeda suku, budaya, adat. Yang ada di Indonesia itu adalah lebih dari 230 bahasa daerah. Tapi uniknya sekali, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain ketika kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa bersama. Ya, nextnya kita akan lihat. Nah, di sini dasar keberbedaan agama, iman dalam multikulturalisme itu dalam bingkai Pancasila. Nah, suku etnis, bahasa dan agama di Indonesia semua terakomodir di sana. Bahkan dikatakan di dalam nilai-nilai Pancasila. Hari ini kita akan melihat ya bagaimana konsep tentang multikulturalisme. Anda perhatikan pas semuanya yang ada di depan ya adalah bagaimana. Nah, ini ada tugas kelompok yang harus dilakukan. Alkitab kita di dalam kitab apa ini? Pasal berapa? 10, 25, 30. Saya di kesempatan bukan di handphonenya juga ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 25, 30. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang bertema bersama kelompokmu nanti akan menjawab soal-soal akan muncul. Oke. Sudah ketemu Alkitabnya? Sudah. Boleh satu orang bisa membaca? Siapa? Jawab orang itu, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
Sudah ya. Ini korban tadi yang sudah dibaca tadi mengalami kondisi yang harus ditolong. Ya, yang kedua, berikan sikap kamu, berikan penjelasan kamu. Siapa sih orang Farisi, siapa orang Lewi? Ya, berikan penjelasan singkat. Nanti bisa dikerjakan di sana. Dan yang kedua, kesimpulan apakah yang dapat kamu tarik dari bacaan di atas? Tuliskanlah kesimpulan-kesimpulan kamu di bawah ini, artinya di dalam kertas kamu. Dan apa yang dilakukan oleh orang Samaria terhadap korban yang dihubungkan dengan multikulturalisme. Jadi penekanan kita di mana, kelas? Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ketika dia ketemu dengan korban yang orang Yahudi atau dari Jericho kan, kota Jericho kan, dan di situ dalam konsep multikulturalisme. Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak untuk ini? Untuk tugas? Sorry, ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup ya? Silakan diskusikan. Mari kerjakan. Kita tunggu ya. Waktunya berapa lama? Ya, 10 menit cukup lah. Boleh kerjakan. 1, 2, mulai dari kata. Untuk bisa diskusi, bisa ngobrol. Silakan dijawab. Satu orang nanti bisa mewakili kelompoknya untuk bisa menyampaikan pendapat. Terima kasih sudah kerjakan dalam kelompoknya dari 3 kelompok yang ada. Nah, sebelum menjawab kita lihat dulu ya semuanya. Pasti tahu ya cerita ini ya. Semuanya sudah tahu, sudah bisa memahami dari sekolah minggu juga sudah diceritakan bahkan. Ya, dari kelompok kami, saya dan Michael, jawaban nomor 1 adalah karena korban tersebut sangat membutuhkan pertolongan karena dia terkena musibah yaitu dirampok. Jadi kami sangat membutuhkan pertolongan ya. Terima kasih ya nomor 1 ya. Nomor 2 1B berarti kalian deh ya kelompok 2 Glenn dan Nicholas Amurusu. Siapakah sih menurut kamu orang Farisi siapa? Orang Lewi siapa? Orang Farisi itu pemimpin spiritual atau bisa disebut imam. Dari Yahudi yang berkembang pada zaman Perjanjian Baru. Iya. Terus kalau yang orang Lewi? Orang Lewi itu menurut ini adalah seorang laki-laki Yahudi yang diturunkan secara patrilineal dari suku Lewi. Oh iya, dari suku Lewi ya. Jadi secara keturunan, secara posisi mereka ini orang terhormat bukan? Secara keagamaan begitu ya, orang yang punya jabatan. Tetapi pertanyaannya dia nolong nggak orang ini? Nolong nggak? Oh ya, berarti. Oh enggak dong, ya. Oke, kurang. Di sini terjadi sesuatu kesimpulan yang luar biasa, justru dilakukan oleh orang Samaria terhadap korban yang dihubungkan dengan multikulturalisme. Nah, poin yang ketiga ini, tolong Kanela kali ya. Kanela boleh memberikan jawaban kamu, Kanela, dari kelompok kamu dan berikan kesimpulannya. Boleh? Kalau menurut kelompok kami sih kesimpulan yang dapat kami ambil ya. Kalau hukum kasih itu penting banget. Dari Injil Lukas kan di Lukas 10 ini menceritakan tentang seorang Samaria yang menolong orang Jericho sebagai orang Yahudi dengan belas kasih itu, tanpa melihat siapa gitu yang dia tolong. Yang seperti yang kita ketahui bahwa antara orang Samaria dan orang Jericho atau Yahudi ini kan terdapat perselisihan gitu. Kalau secara manusiawi seharusnya orang Samaria ini bisa aja gitu nggak nolong orang Jericho ini. Jadi memang ya sekali lagi mereka ada perbedaan apa? Suku, betul ya. Ada rasnya berbeda. Otomatis ya kalau kamu lihat ya mungkin walaupun tidak berbeda-beda jauh karena hanya dibatasi oleh wilayah mereka hanya perbukitan ya, tapi oleh pemerintah. Jadi bagaimana memposisikan hidup kita ketika kita berinteraksi dengan mereka, ya. Ini poin kita bersama. Makanya di dalam hal ini kita coba memberikan sebuah rangkuman pertemuan kita atau kesimpulan. Sebelum masuk ke sini saya tahu kok mungkin ada yang ditanyakan kepada kita. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Kenapa dikira-kira? Karena kita tinggal di Indonesia ya, Pak. Baik, kita tinggal di Indonesia, betul. Bagaimana multikultur yang ada di Indonesia? Oke, bagaimana multikultur yang ada di Indonesia? Benar ya, kita ini masyarakat majemuk ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Mereka juga bisa bantu ya. Sederhana jawabannya. Kanela, gimana Kanela? Bagaimana multikultur? Multikultur itu kalau secara umum artinya itu kan situasi di mana kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati di tengah banyaknya perbedaan
menghargai, menghormati. Saling menghormati, saling bertoleransi, menerima, terbuka terhadap perbedaan. Tapi untuk beberapa daerah ada orang-orang yang mempunyai sikap fanatisme agama, keyakinannya itu terlalu tinggi. Jadi untuk menghargai agama lain itu berat. Seperti misalnya kasusnya kan pernah tuh dengar dilarangnya dibangunnya gereja. Itu kan salah satunya pasti diakibatkan oleh. Kan kasih clue sedikit tuh, statementnya gimana? Untuk sama aja. Oke, ayo punya show. Multikulturalisme di Indonesia itu emang banyak beragam tuh, seperti yang bilang Kanela, ada yang fanatik, ada yang emang benar-benar menghargai, tapi kayak di lingkungan tempat tinggal kita tuh enggak. Dan di situ akan dimulai dengan sesuatu yang baru. Tapi percayalah bahwa para pemimpin bangsa ini mereka berusaha untuk membawa Indonesia lebih baik, lebih maju dalam kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Makanya pertanyaan kita nih, bagaimana dengan gunanya untuk multikulturalisme di Indonesia? Pak Anu cuma tekankan satu, nanti kamu akan ketemu materi. Namanya apa? Indonesia saat ini. Pertanyaan. Baik, mengakhiri kelas kita sebelum kita berikan kesimpulan, boleh dikumpulkan dulu jawabannya yang kalian punya tadi. Izin kalian, boleh kalian kumpulin teman-temannya. Ya. Dan yang lain bisa simak di depan ya. Ini kesimpulan kita bersama kelas. Ya. Kesimpulan kita bahwa keberagaman agama jangan jadikan alasan untuk membangun solidaritas dan kebersamaan dengan mereka yang berbeda iman. Yang ketiga, hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus merupakan acuan bagi remaja Kristen untuk membuka diri terhadap mereka yang berbeda. Hukum kasihnya apa? Kita baca sama-sama ya, statement kita bersama-sama, Pak Anu juga akan baca. Yuk, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya cuma pesan satu, berkali-kali saya sampaikan, dan di pertemuan berikutnya lagi kita akan membahas ya tadi yang sudah saya sampaikan tentang apa? Bermoderasi hidup beragama. Itu saja ya. Terima kasih untuk siang hari ini, terima kasih untuk respon kalian. Boleh berikan tepuk tangan bersama-sama. Ya, kita mengakhiri kelas kita. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa dan syukur sama Tuhan. Ya. Jadi terima kasih yang memimpin doa. Oke, sekarang yang memimpin doa adalah Glenn, bisa? Glenn ada berapa? Ajak teman-temannya berdoa. Dan jangan lupa sisipkan doa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Ya, jangan lupa memajukan ini terus kita jaga sebagai bentuk bagaimana kita mencintai bangsa ini. Ya, silakan Glenn. Kalau teman-teman kita berdoa, Tuhan terima kasih atas pemberkataanmu, atas pimpinanmu selama. Silakan Glenn gitu. Baik, kelas terima kasih untuk siang hari ini, paginya siang hari ini. Ya.